pelajaran? Iya. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak masuk Rafli sama ya. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar coding tentang pola. Ya, tentang pola. Hari ini kita akan belajar tentang dekomposisi dan berpikir komputasional. Sebelumnya ibu tanya dulu. Berpikir dekomposisi itu artinya kalian harus melakukan langkah-langkah atau tahapan. Sekarang ibu tanya dulu. Kalian tadi sebelum apa yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Apa saja yang kalian lakukan? Dan anak lainnya sama apa tidak? Terkadang sama dan terkadang tidak sama. Karena apa? Tadi misalkan Yasmin sebelum berangkat sekolah tidak sarapan, tapi tadi Sandi sarapan. Ya. Dan isi. Kita akan memahami dulu apa itu dekomposisi. Dekomposisi harus menyiapkan apa dulu? Alat masaknya dulu. Dekomposisi. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian kenal dengan konsep dekomposisi. Kalian nanti setelah kita belajar dekomposisi bisa apa? Menjelaskan manfaatnya, kemudian bisa mempermudah penyelesaiannya. Ya, lebih mudah apa tidak kalau dibagi-bagi menjadi masalah yang kecil? Dibagi-bagi per kelompok. Untuk melaksanakan kegiatan itu lebih mudah. Kemudian kita bisa meningkatkan mengorganisasi ide. Nanti setiap kelompok akan apa? Kita bisa memikirkan ide atau menyusun rencana untuk tugasnya masing-masing. Kemudian bisa meningkatkan fokus, artinya setiap kelompok fokus mengerjakan apa? Tugasnya masing-masing. Ya. Ada misalkan ada kelompok yang bagian bersih-bersih kelas dulu. Ada kelompok yang bagian membuat pajangan. Ada kelompok yang bagian menempel atau memasang pajak atau pekerjaan yang rumit bisa cepat diselesaikan. Itu adalah manfaat dekomposisi. Ini adalah contoh. Dalam piktoglob ini, ya, di sini ada buah yang jatuh, ya kan? Buah yang jatuh. Permainan yang biasanya kalian mainkan lewat HP, ya. Kan kalian bisa memainkan game-game ya. Banyak game-game yang ada di HP. Itu tidak langsung jadi, anak-anak. Jadi kalian pun bisa membuat permainan sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan seperti ini. Kita akan membuat permainan buah yang jatuh. Kita tidak hanya bermain di sini, tapi kita juga belajar matematika. Bu, kok bisa belajar matematika? Iya, kita belajar kode dan matematika. Gimana Bu matematikanya? Di sini anak-anak. Kita memerintahkan, kita cari dulu sprite. Kita cari sprite. Sprite itu artinya barang-barang yang akan kita buat permainan. Kita akan susun untuk permainan. Misalnya dalam permainan ini bahan-bahan yang dikumpulkan apa saja? Coba perhatikan. Apa saja?
blok ini. Piktoblok ini untuk membuat permainan atau untuk membuat ini game. Kalian bisa mencari gambar apel, gambar jeruk, gambar semangka. Ada kelompok yang sudah selesai. Kelompoknya Afifah, silakan maju. Semua maju. Satu kelompok. Ada di sini. Ayo, silakan dipresentasikan. Oke, ya, ayo. Proyek apa yang akan kalian buat? Proyek yang dibuat yaitu piket kelas. Oke, biasanya kalian dalam piket kelas ada berapa orang yang harus piket? Oke, 6 orang. Kalian mengajarkan piketnya secara bersamaan atau dibagi menjadi apa? Tugasnya dibagi-bagi. Oke, yang pertama apa? Yang terakhir menyapu di dalam kelas, oke, mengepel kelas, membersihkan kaca, oke, membersihkan papan tulis, menyapu di depan kelas, membersihkan tempat guru dan meja. oke. Siapa yang contoh temanmu yang bagian nyapu siapa? Menyapu di dalam kelas, Afifah. Oke, Mengepel kelas, Madam. Membersihkan kaca, Ais. Membersihkan papan tulis, Tara. Membersihkan kelas, Davi. Membersihkan tempat guru dan meja, Adi. sekarang ketika tugas kalian untuk piket setelah dibagi-bagi, dikomposisikan, apakah tugas kalian menjadi lebih mudah? Ya, masalah menjadi Oke, tugasnya menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Oke, ayo beri aplaus untuk teman kalian. Satu kelompok lagi. Aktif kegiatannya? Ya. Iya. Oke, nih contohnya. Bu, sebelum dan sesudah melakukan dekomposisi, aksi dekomposisi. Tadi masalahnya yang pertama adalah seperti masalah besar. Misalnya tadi sudah dicontohkan piket kelas. Piket kelas kalau dilakukan sendiri atau dilakukan dengan tidak dibagi-bagi maka akan menjadi apa? Masalah besar. Tidak akan selesai dalam waktu singkat. Tapi setelah kalian dekomposisikan, kalian bagi-bagi, maka akan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Oke, itu adalah manfaat dekomposisi yang sudah kalian apa? Laksanakan. Oke. Kemudian sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran soal coding. Coding ini bukan hanya pembelajaran coding, tapi buku integrasikan dengan pembelajaran matematika. Ya, di sini nanti kalian bisa menyelesaikan soal-soal matematika dengan apa? Ya, memecahkan di atasnya 7 kali 4 28. Oke, kamu cari 28, kamu isikan di kotak yang kosong. Berarti kotaknya diisi apa, Bu Guru? Diisi huruf. Oke, hasil perkalian itu
yang sudah bisa menemukan? Ditulis salah satu. Kan berarti di sini nanti ada dua apa? Dua huruf yang sama. Enggak apa-apa kamu tulis di sebelah sini, bisa sebelah sini. Cok boleh untuk ngitung. Di sini kalian dituntut untuk berpikir secara konvensional ya. Berpikir seperti komputer. Yuk, sudah ada yang hampir jadi. Silahkan diurut dari atas saja, dari A, B, C-nya itu baru diisikan. Oke, Yasmin sudah selesai. Silakan maju nak. Ya. Kotak ketiga S dengan hasil 63. Oke. Kotak keempat S dengan hasil 63. Terus. Kotak kelima W dengan hasil 30. Kotak keenam S dengan hasil 35. Oke, membentuk kata apa Yasmin? Jajan. Champion. Jadi kata kalimat utuh yang dibentuk dari kode-kode ini berbunyi apa Nana? The password is champion. Artinya kalian sudah hebat. Kalian sudah bisa berpikir secara komputasional. Kalian bisa berpikir seperti apa? Komputer. Dengan apa tadi otakmu mengerjakan ini? Perintah. Menyelesaikan kode-kode yang diberikan. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua? Ya. Sekarang guru tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Haki bagaimana Haki?